Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dari asal rasul dan dunia di rahmatil kulli walau kalimat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Bapak dan Ibu, saudara-saudara, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang pada hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam kajian rutin waktu duha di detik. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutur para nabi, uswah dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan masih meneruskan kajian dari kitab Al-Hidayah wal Hidayah, kedua karya Imam Ibnu Katsir. Insyaallah masih melanjutkan kisah Imam Bisoli. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة تقبل منا يا كريم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa. Nikmat kita bisa bermajlis seperti ini, bermuajahah seperti ini adalah nikmat yang tidak semua orang punya. Adalah nikmat yang tidak semua Allah kasih. Dan kita dipilih pagi ini untuk kemudian menjadi salah satu yang diberi nikmat hidayah, nikmat iman untuk bisa bermajlis seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya kira-kira kita sudah membahas berapa nabi, Pak? Mulai dari sejak kita pertemuan pertama sampai hari ini. Berapa? Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Sif alaihissalam, Nabiullah Idris alaihissalam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Salih, ya kan? Nanti kita akan berbicara banyak juga ke belakang, ke depan, Pak ya? Ke depan ya, ke depan. Ada beberapa nabi yang mungkin tidak kita ketahui namanya, tapi ada. Termasuk di zaman Nabiullah Zulkifli itu ada 400 nabi yang dalam sebuah riwayat itu hidup sezaman. 400 nabi hidup sezaman. Yang kemudian semuanya yang 300 dibunuh oleh Raja Zalim dan 100-nya kemudian bersembunyi, dan nanti Nabiullah Zulkifli yang mengawal untuk logistik mereka selama mereka berada dalam persembunyian itu. Dan itu luar biasa.
Jadi ada banyak nabi yang sebenarnya tidak kita ketahui namanya, tapi ada dalam sirah. Ya, salah satu yang kemarin sudah kita bahas, Nabiullah Sith alaihissalam, yang kita tidak pernah tahu kok tiba-tiba muncul nama Nabi Sith. Ya, dan itu nanti banyak ke depan, banyak kita akan menjumpai. Termasuk diantaranya Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan lain sebagainya lah. Nah, kita pagi hari ini akan melanjutkan, kita lengkapi, mudah-mudahan bisa selesai di pagi hari ini, tentang Nabiullah Salih alaihissalam. Kemarin kita sudah sampai pada bagaimana kemudian Nabiullah Salih berdakwah pada kaumnya. Kalau saya tanya lagi, Nabi Salih itu ada di mana, Pak? Oh, tambah sebulan, Pak ya. Kalau Nabiullah Hud itu berada di, kalau saya gambar Jazirah Arab itu kayak lingkaran begini, itu Nabiullah Hud dan kaumnya ada di bawah sini. Antara di sekitarnya Yaman atau Oman. Kalau Nabiullah Salih ada di atas. Itu baina Tabuk wal Madinah, antara Madinah dengan Tabuk, ya. Yang jaraknya sekitar 700 kilo, di tengah itu ada kota Al-Ula. Oh, enggak ada sudah ya. Ada kota Al-Ula, dan di situ kemudian disebut sebagai Madain Salih. Kemarin kita juga sampaikan bahwa kenapa di zaman Nabiullah Saleh muncul kesyirikan yang keberapa, Pak? Kesyirikan pertama muncul ketika Nabiullah Nuh alaihissalam. Kesyirikan kedua muncul ketika Nabiullah Hud alaihissalam. Kesyirikan ketiga muncul ketika Nabiullah Salih alaihissalam. Kenapa muncul lagi? Salah satu sebabnya adalah karena kaum Nabiullah Salih itu sudah jauh dari generasinya kaum Nabiullah Hud alaihissalam, sehingga kisah-kisah tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab, kisah tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kaum Ad, itu terkikis dari benak-benak mereka, tidak lagi dikaji, tidak lagi kemudian didakwahkan. Hilang kisah itu, maka hilang keimanan mereka pelan-pelan. Maka saya sering sampaikan, semakin kita jauh dari generasi Nabawi, semakin kita jauh dari nilai-nilai Nabawi, maka semakin kita punya potensi untuk melakukan kemaksiatan yang lebih besar. Saya terus terang, saya miris dalam pendidikan kita hari ini, di mana nilai-nilai sirah itu terkikis pelan-pelan. Ya, Pak ya? Coba cek di lembaga pendidikan kita, apakah nilai-nilai sirah masih kental, atau nilai-nilai sirah itu kemudian pelan-pelan terkikis dari pendidikan anak-anak kita. Padahal itu penting untuk mengingatkan mereka betapa ada orang-orang dulu yang mereka berbuat maksiat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya itu untuk kemudian menguatkan iman anak-anak kita. Maka bersyukur kalau kemudian kita setiap hari, atau minimal, saya selalu mengatakan kalau bisa di majelis-majelis sirah begini, anak-anak kita bawa, mantu-mantu kita bawa, sehingga mereka bisa merimen lagi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghancurkan umat-umat terdahulu, termasuk kaum Ad, kaum Tsamud, nanti juga ada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena kita tahu bahwa salah satu sebab yang membuat kaum Salih itu, atau kaumnya Nabi Salih itu kemudian syirik, itu karena mereka sudah tidak lagi mendapati bagaimana orang-orang terdahulu itu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah tergantikan dengan ajaran nenek moyang mereka, dan itu sudah dihapus. Saya baru saja tadi pagi saya baca WA tentang, Bapak tahu Gajah Mada? Ya, Gajah Mada itu kan digambarkan sebagai patung Buddha begitu. Itu ternyata dalam sebuah penelitian yang dilakukan, kalau nggak salah Muhammadiyah Yogyakarta, tim penelitian Muhammadiyah Yogyakarta, itu Gajah Mada itu artinya adalah, nama sebenarnya adalah Gaj Ahmada. Coba,
Gaj Ahmada yang konon itu agamanya Muslim. Wallahu alam, saya tidak terlalu sampai detail membacanya. Cuma saya kaget saja ketika kemudian data ini mulai terkuat. Oh, ternyata ada data terbaru bahwa dalam penelitian Gajah Mada itu namanya bukan Gajah Mada, tapi Gaj Ahmada. Nah itu. Nah nanti sampean cari sendiri. Saya juga baru saja baca. Cuma yang jelas sirah itu penting, terutama untuk kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, untuk menceritakan pada anak-anak kita, juga terutama lagi untuk anak-anak kita, agar mereka paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala dahulu bersikap pada orang-orang yang zalim dan bersikap pada orang-orang yang salih. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kaum Tsamud itu kemudian syirik pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus Nabiullah Salih. Ya, Allah mengutus Nabiullah Salih. Saya kebetulan hari ini agak longgar. Saya baru ada acara lagi nanti jam 8:30. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Ya. Setelah mengutus Nabiullah Salih, sebagaimana kita sampaikan kemarin, Nabiullah Salih kemudian memulai dakwahnya dengan konten dakwah tauhid. Yang kemudian dakwah tauhid ini ditolak oleh semua kaum Tsamud dengan alasan apa, Pak? Dengan alasan apa? Warisan nenek moyang. Yang selalu menjadi alasan orang-orang yang kemudian menolak dakwah tauhid. Saya perlu sampaikan, dakwah tauhid itu tidak selalu tentang salafi, Pak, bukan. Atau tidak selalu tentang wahabi, bukan. Dakwah tauhid itu dakwah Islam itu sendiri gitu. Saya pernah suatu waktu saya bilang dakwah tauhid, tiba-tiba saya dibilang salafi. Loh, dakwah tauhid ini adalah dakwah Islam itu sendiri. Bagaimana kemudian kita mengajak kepada manusia untuk kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan oleh semua nabi dan itu dilakukan oleh semua pengikut para nabi. Ya, mulai dari salafinya, NU-nya, Muhammadiyah, semuanya sebenarnya kalau berdakwah yang dilakukan adalah dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid. Tapi yang menjadi alasan atau menjadi alasan penolakan bagi dakwah tauhid adalah sebagian besar, bahkan hampir semuanya, kalau kita runut dari Nabiullah Nuh nanti sampai Nabiullah Muhammad SAW, itu adalah warisan nenek moyang. Saya selalu menyampaikan bahwa Islam tidak antipati dengan namanya tradisi. Tidak. Islam tidak antipati dengan namanya adat. Kita punya adat, Pak. Kita punya tradisi. Kita punya kearifan lokal. Tapi Islam punya rambu-rambunya. Tidak tahu, saya pernah kemarin menjelaskan apa enggak? Rambu-rambu budaya, adat, tradisi dalam Islam itu diatur dalam usul fikih namanya al-urf. Tahu al-urf apa, Pak? Al-urf itu kebiasaan, atau bahasa kita adat, atau bahasa yang lebih halus lagi kearifan lokal. Ya gitu ya. Bahasa lagi yang lebih ini budaya dan lain sebagainya. Itu namanya al-urf. Al-urf itu punya dua. Satu al-urfus salih, yang kedua al-urful fasid. Al-urfus salih, urf yang salih, urf yang salim, urf yang bisa terus kita budayakan, terus kita pertahankan. Itu adalah al-urf, kebiasaan yang tidak menyelisihi wahyu. Itu boleh untuk kita terus kembangkan. Salah satu yang kemudian berlaku di kita itu kalau kita ada halal bihalal, itu namanya al-urfus salih. Ya. Urf yang sama sekali tidak menyelisihi wahyu. Kita saling bermaafan, kita saling bersilaturahim. Tapi kalau al-urf yang menyelisihi wahyu, itu namanya al-urful fasid. Urf yang rusak, urf yang menyelisihi wahyu. Contoh, melarungkan sesajen ke laut, kemudian sesajen ke pohon yang besar dan lain sebagainya. Atau banyak sekali lah. Nah, nanti Bapak tinggal kemudian merenung, kira-kira urf saya ini fasid atau urf saya ini salim atau salih. Itu yang penting.
Artinya saya ingin menyampaikan bahwa Islam tidak antipati dengan budaya. Islam tidak antipati dengan budaya. Salah satu budaya yang dulu terkenal di masa Rasul itu adalah namanya orang kalau sudah sukses bisnisnya. Salah satu budaya yang kemudian berlaku di zaman itu, di zaman baginda Rasul sebelum Rasul diutus adalah mereka akan mengundang semua orang, mulai dari pembantunya, budaknya, koleganya, itu kalau udah sukses gitu Pak. Kan di zaman Rasul itu ada namanya rihla iktisadiyah, perjalanan bisnis yang biasanya mereka lakukan 3 bulan sekali. Jadi mereka akan berangkat dari Mekah, nanti pusatnya akan di Syam. Dari Syam mereka akan kembali ke Mekah. Dari Mekah itu nanti ada banyak pasar. Jadi dari Mekah itu nanti mereka singgah di pasar ini, mereka akan jualan di sini. Nanti kemudian mereka beli barang dari pasar ini, mereka akan jual di pasar berikutnya, terus gitu. Jadi dari Mekah ke Syam itu mungkin ada banyak pasar yang mereka singgahi dan mereka terus bertransaksi. Nanti dari Syam pulang itu singgah lagi di pasar berikutnya, terus sampai akhirnya ke Mekah. Maka konon waktu itu terutama si Abdurrahman bin Auf itu beliau berangkat katakanlah dengan modal hanya beberapa dinar, pulangnya bisa bawa unta ribuan selama 3 bulan itu. Jadi siklusnya 3 bulan ke Syam, nanti 3 bulan ke Yaman. Jadi ke atas, ke bawah. Kan di atas itu Syam Mbak, sananya. Bawah itu Yaman. Mereka akan terus berdagang. Mereka itu termasuk orang yang berdagang, tidak ada musim panas, tidak ada musim hujan. Mereka berdagang itu. Nah ketika pulang, mereka sukses, bawa duit banyak, untung banyak. Itu mereka akan mengundang banyak orang. Mereka akan berpesta. Salah satu tradisinya mereka akan menenggak minuman khamr di situ. Itu sebagai sebuah kebanggaan. Tradisi sebagai sebuah kebanggaan. Maka Bapak kalau tahu sirah nabawiyah, kita akan mendapati hampir sebagian besar sahabat yang masuk Islam di zaman Rasul itu pernah menenggak khamr. Hampir sebagian besar. Yang nggak pernah itu hanya Abu Bakar. Selebihnya pernah. Termasuk Umar bin Khattab, termasuk Hamzah itu pernah. Itu tradisi yang mereka terus kembangkan, mereka sampai akhirnya diputus ketika risalah turun. Ketika khamr kemudian dilarang, tradisi itu diputus. Karena bagi mereka orang yang menenggak khamr itu orang kaya, orang punya duit, orang sukses gitu tuh Pak. Jadi itu namanya al-urf ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati itu nanti. Bahwa sebagian besar orang yang masuk Islam di zaman baginda Rasul itu adalah orang yang dulunya pernah menenggak khamr, tapi ketika mereka masuk dalam risalah Islam, mereka kemudian berhenti. Nah, itu tradisi mereka. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama, bahwa dakwah yang dilakukan oleh Nabiullah Shalih alaihi salam itu adalah dakwah tauhid, di mana kemudian Nabiullah Shalih mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ditolak dengan alasan yang sama tadi. Dan sampai sekarang itu berlaku. Kemudian yang kedua, dakwah apa yang dilakukan oleh Nabiullah Shalih? Nabiullah Shalih mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum Tsamud. Nikmat yang Allah berikan kepada kaum Tsamud itu luar biasa besar. Di mana Allah mengatakan wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai penguasa setelah kaum 'Ad. Ya, penguasa setelah kaum 'Ad. Kemudian juga tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Mereka punya istana-istana megah. Punya istana-istana megah dan juga punya rumah-rumah dari gunung. Jadi gunung-gunung besar itu dipahat. Kemarin saya sampaikan kenapa mereka perlu punya rumah dari gunung. Hah? Iya, kenapa mereka perlu punya rumah dari gunung? Umurnya lebih panjang daripada rumah istananya. Jadi umurnya memang panjang. Umurnya memang panjang. Itu keutamaan yang diberikan Allah kepada kaum Tsamud. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu
mereka kemudian punya kebun-kebun yang luar biasa besar, punya pertanian yang besar karena sumber airnya juga luar biasa besar. Ya, nanti sebagaimana kemarin saya sampaikan, di Madain Salih itu ada banyak sumur-sumur yang sudah digali dan memancarkan air. Bahasa kita kalau di Madura itu setiap rumah hampir punya sumur sendiri-sendiri, Pak. Kalau ada orang Madura, terutama di tempat saya itu setiap rumah punya sumur sendiri-sendiri. Nah, di Madain Salih itu banyak sumur. Kemarin masih ingat bahwa Nabiullah Muhammad SAW itu sampai melarang orang-orang untuk mengambil air di sumur-sumur kaum Samud, kecuali di sumur yang diminum oleh unta Nabiullah Salih alaihi salam. Jadi Pak, orang buruk atau orang banyak dosa, orang yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya punya impact yang juga buruk. Punya pengaruh yang buruk. Maka kenapa baginda Rasul meminta kita untuk selalu berteman dengan orang-orang baik, orang-orang salih, karena salih itu mempengaruhi kesalihan. Orang baik mempengaruhi kebaikan, orang buruk mempengaruhi keburukan. Sampai air yang pernah diminum itu gak boleh diambil, coba. Sampai air yang pernah diminum itu gak boleh diambil. Kan sebenarnya bisa saja udah dari zaman Nabiullah Salih sampai Nabiullah Muhammad itu kan air ngalir terus kan di bawah itu. Tapi karena itu pernah diminum atau dipakai atau digunakan oleh orang-orang yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul melarang. Itu Rasul melarang. Maka kita kalau beli sesuatu, perhatikan siapa tuan sebelumnya. Penting, Pak. Iya kan? Kalau kita beli sesuatu, perhatikan siapa tuan sebelumnya. Beli rumah gitu, perhatikan siapa tuan yang dulu menempati rumah itu. Makanya saya selalu menyampaikan, kalau kita beli rumah itu jangan hanya beli propertinya, tapi beli juga lingkungannya, karena itu akan berefek dan itu jauh lebih mahal dibanding propertinya. Saya pernah menawar rumah salah satu jamaah kami yang ada di Ar-Rahmah itu. Rumahnya persis ada depan masjid. Saya bilang, berapa Pak kalau kami dari yayasan mau menawar rumahnya karena kami ingin perebaran? Dia bilang, kalau Ustadz mau beli rumah saya, kasih saya 5 miliar, kata dia. Oh. Saya kemudian saya kejar, Pak. Kenapa kok bisa 5 miliar? Dia bilang, Ustadz, saya akan menggunakan 5 miliar itu 2 miliar untuk bangun rumah saya lagi. Karena memang rumahnya bagus, Pak. Untuk bangun rumah saya lagi, 3 miliar saya mau bangun masjid di depan rumah saya. Jadi dia merasa dengan keberadaan masjid itu harganya 3 miliar. Coba bayangkan. Kenyamanan yang dia dapatkan, kemudian rasa nyaman, rasa tenang, itu bagi dia harganya 3 miliar. Coba. Artinya saya menyimpulkan waktu lingkungan yang ada di sekitar itu jauh lebih mahal daripada biaya propertinya sendiri. Karena dia mengatakan 2 miliar buat saya bangun rumah sendiri, Ustaz. 3 miliar saya mau bangun rumah, mau bangun masjid depan rumah saya untuk menggantikan Ar-Rahmah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini penting nih, pelajaran besar, bahwa kalau kita mau beli apa-apa, terutama kalau yang kasusnya kayak rumah dan lain sebagainya itu, coba cek siapa tuan sebelumnya. Tentu Nabi begini kan tidak mungkin tidak ada pelajarannya, pasti ada hikmahnya. Walaupun di aplikasi kita juga perlu pilih-pilih. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kemudian kita berteman dengan orang baik karena itu akan mempengaruhi kebaikan, berteman dengan orang buruk juga akan mempengaruhi keburukan. Selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah, baginda Nabiullah Salih alaihi salam mengingatkan juga kepada mereka tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pola dakwanya itu dakwah tauhid, kemudian mengingatkan nikmat, yang ketiga mengingatkan tentang azab Allah.
bahwa kalau mereka terus-terus melakukan dosa, terus-terus syirik pada Allah, mereka tidak akan bisa menikmati nikmat yang sudah Allah berikan ini selama-lamanya. Nabiullah Salih mengatakan, "Atutsrakuna fima hahuna aminin." Apakah kalian merasa aman dengan apa yang kalian lakukan sekarang ini? Fi jannati wa uyun, di mana kalian punya perkebunan, punya sumber air yang luar biasa. Wa zuru'i wa nakhlin tal'uha hadim. Kemudian kalian punya kebun kurma yang luar biasa, kemudian zuru' pertanian, aneka pertanian. Wa tadhituna minal jibali buyutan farihin. Kemudian mereka punya rumah dari yang mereka pahat dari gunung-gunung. Fattaqullaha wa ati'un. Mereka diminta untuk bertakwa dan taat pada Allah, karena tidak selamanya mereka akan menikmati nikmat-nikmat itu. Maka penting jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita dikasih nikmat sama Allah, tapi kok ternyata ibadah kita, ketaatan kita tidak bertambah, atau bahkan justru yang bertambah adalah maksiat dan keburukan kita, itu bisa jadi itu bukan nikmat, tapi itu adalah istidraj. Bagaimana cara membedakan bahwa ini nikmat, ini istidraj, ini ujian? Gimana kali-kali? Ini nikmat, ini istidraj, dua aja lah. Satu, kalau kemudian kita dikasih oleh Allah sesuai dengan keinginan kita, atau bahkan lebih dari keinginan dan harapan kita, posisi kita sedang taat, maka itu nikmat. Di samping itu juga ujian. Ya. Jadi kalau kita dikasih sesuatu sesuai dengan keinginan dan harapan kita, saat itu kita tidak sedang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang baik-baik saja sama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu nikmat. Di samping juga itu ujian, karena semuanya ujian. Kebalikannya, kalau kita dikasih sesuatu yang lebih sesuai dengan harapan kita atau lebih dari harapan kita, kok posisi kita sedang tidak taat sama Allah, maka itu istidraj. Ini hati-hati, Pak. Karena kalau istidraj itu biasanya lebih membuat kita lupa dan lalai dibandingkan musibah. Karena kita merasa kita baik-baik saja kok. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khair. Jangan kalian kemudian menyangka bahwa orang-orang kafir yang terus diberi nikmat itu adalah kebaikan. Enggak. Kan kita tahu, kita sering membandingkan tuh loh, orang nggak pernah sholat, orang kafir bahasa. Tapi kok kemudian rizkinya luar biasa. Itu bukan kebaikan. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Mereka terus dikasih sama Allah Subhanahu wa taala itu agar mereka jadi lupa bahwa mereka itu sedang tidak baik-baik saja. Maka jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang kaum Tsamud itu diingatkan oleh Nabiullah Salih alaihissalam bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu kalau kemudian kalian terus berbuat dosa, maka ada satu waktu di mana nikmat itu semua akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi semua ditolak ya. Nah, dari sekian banyak dakwah yang dilakukan oleh kaum Salih, Nabi Salih alaihissalam, bagaimana respon daripada kaum Tsamud? Pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap atau menuduh bahwa Nabi Salih itu orang yang terkena sihir, ada juga yang mengatakan punya sihir. Selalu Pak, nabi-nabi dan rasul yang kemudian mendakwahkan dakwah Allah Subhanahu wa taala itu kalau nggak dituduh sihir ya tersihir. Kenapa dituduh tersihir? Kalau sihir mungkin bapak-bapak tahu lah. Kenapa dituduh tersihir? Mashurin. Ada yang mengatakan musahharin. Kenapa Nabi Salih ketika berdakwah
itu kemudian ditanggapi, mendapatkan feedback, kamu itu kena sihir. Kenapa kira-kira? Karena mereka tahu sebenarnya seorang baik. Kenapa? Mungkin karena orang tahu sebenarnya kan ini baik gitu. Karena kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Nabiullah Salih itu mirip orang-orang gila. Menurut mereka. Bapak tahu kalau orang gila, dia bicara tentang sesuatu yang kadang kita nggak paham, atau sesuatu seperti peramal. Ketika Nabiullah Salih bicara kiamat, bicara bahwa mereka akan dibangkitkan, itu bagi mereka itu satu konten yang sebenarnya mirip orang-orang yang kena sihir. Orang-orang yang kena sihir. Kita kan tahu orang gila itu kan sebagian besar di antara kita mengatakan bahwa dia kena sihir. Bahwa jasadnya ini dikuasai oleh kerasukan oleh setan. Sehingga kalimat-kalimatnya itulah kadang ngawur dan lain sebagainya. Kadang juga tidak dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sama. Nabiullah Salih ketika berdakwah tentang mengesahkan Allah, tentang kiamat, tentang apa yang akan terjadi nanti kalau kalian terus berbuat dosa, itu kata mereka seakan-akan kamu ini kena sihir. Dulu kamu baik-baik saja, baik-baik saja. Kamu berteman dengan kita, akhlak kamu baik. Kok tiba-tiba sekarang kalimat-kalimatmu agak ngawur gitu. Asing betul. Kamu berbicara tentang kiamat, tentang hari akhir, tentang kebangkitan, tentang surga, itu kan tidak dipahami oleh orang-orang dulu. Oleh kaum Samud itu gak dipahami. Seandainya kita juga ada di situ, mungkin tidak paham kita mau ngapain. Karena dari nenek moyang mereka itu sudah diajari bahwa kalau hidupmu ya sekarang. Giliran tiba-tiba ada orang yang kemudian membawa konten dakwah yang sama sekali tidak pernah mereka dengar, itu mereka bilang anta minal musahharin, kamu ini kena sihir. Kalau baginda Rasul itu kan disebut penyihir karena memang beliau, katanya para orang-orang kufar Quraisy itu, beliau bisa menghipnotis orang-orang di sekitarnya. Jadi beliau dibilang sebagai punya sihir. Tapi kalau Salih itu dibilang tersihir. Karena konten dakwah yang beliau bawa itu sama sekali tidak pernah mereka dengar. Dan mereka menganggap bahwa ngawur. Mereka bilang anta minal musahharin, kamu tersihir. Jadi cuma ini rahmati Allah. Makanya saya juga tidak bisa membayangkan kalau kemudian kita ini ada di antara mereka, kira-kira apakah kita ini masuk pada Nabi Salih atau masuk pada kebanyakan orang memilih waktu itu. Maka itu penting kita belajar sirah itu, karena kita bisa tahu bahwa sirah itu akan terus berulang. Itu satu, dituduh sebagai orang yang punya orang yang kena sihir. Yang kedua, Nabiullah Salih dituduh sebagai pendusta. Ketika Nabiullah Salih berdakwah ketika Nabiullah Salih dan mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah, mereka bilang dusta kamu. Bagaimana Allah memilih kamu sebagai seorang utusan sementara ada orang lebih tinggi, lebih punya martabat, lebih punya kemuliaan dibanding kamu? Jadi ketika beliau bilang aku adalah utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk mendakwahi kalian, mereka bilang pendusta kamu. Karena ada orang yang lebih pantas mendapatkan kenabian dibandingkan kamu. Karena waktu itu Nabiullah Salih dari kalangan orang miskin. Sementara ukuran kemuliaan zaman itu adalah harta. Orang yang paling kaya, paling mulia, maka paling layak untuk mendapatkan kenabian dibandingkan engkau, wahai Salih. Ini sama kasusnya ketika baginda Rasul waktu itu di tahun 10 kenabian, saat Bunda Khadijah dengan Abu Thalib meninggal, sepasca tahun duka cita itu, beberapa bulan setelah kematian kedua orang yang dicintai itu,
Nabi pergi ke Taif. Taif itu kalau dari Mekah ke bawah, Pak, sekitar 70 kilo. Saya selalu menyampaikan kalau ngisi manasik umroh di beberapa travel, saya sampaikan bahwa kalau bisa jamaah itu diajak ke Taif. Karena di Taif ini ada nilai sejarah yang luar biasa, tidak seperti kotanya sekarang. Kotanya sekarang udah megah, luar biasa. Jadi tempat wisata. Tapi nilai sejarahnya justru kelam, Pak. Walaupun pada akhirnya nanti kota Taif luar biasa. Kota ini menyumbangkan ulama terbesar di Mekah. Karena doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan baginda Rasul setelah tahun duka cita itu pergi ke Taif dengan membawa beban luar biasa dari Mekah. Pergi ke Taif menemui 3 pemuka Bani Thaqif waktu itu. Ketika beliau berdialog, meminta perlindungan, bahkan Taif ditawari sebagai tanah pertama tempat hijrahnya baginda Rasul sebelum ke Madinah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah itu sebenarnya Taif yang dituju. Tapi ternyata 3 pemuka Bani Thaqif ini semuanya menolak. Bahkan ada salah satu di antara mereka yang mengatakan bahwa seandainya toh kamu adalah utusan Allah Muhammad, mestinya seandainya toh memang ada utusan Allah yang diutus Muhammad, mestinya bukan kamu. Mestinya bukan kamu. Karena ada orang yang lebih layak untuk dijadikan sebagai rasul dibanding kamu. Coba, Pak. Itu kalimatnya. Itu sama yang dikatakan oleh orang-orang Tsamud kepada Nabiullah Shalih alaihissalam. Mestinya bukan kamu. Ada orang yang lebih layak menerima amanah ini dibanding kamu. Ya. Waktu itu pemuka Bani Thaqif mengajukan 2 orang, 1 orang berada di Taif, 1 orang berada di Mekah. Dan dua-duanya adalah orang terkaya zaman itu. Terkayanya bukan seantero dunia ya, tapi terkayanya di Jazirah Arab itu. 2 orang terkaya. Yang salah satu saya lupa namanya itu. Dia punya tanah itu sepanjang dari Mekah sampai pertengahan kota Taif. Coba. Dia punya tanah sebesar itu. Makanya ketika Nabiullah Shalih mendakwahkan bahwa dirinya adalah utusan, dirinya adalah rasul, orang-orang Tsamud mengatakan kamu tidak layak. Mestinya bukan kamu, ada orang yang lebih pantas, lebih layak untuk mendapatkan amanah sebagai rasul. Dan kemudian terakhir jemaah yang dirahmati Allah, respon mereka itu kepada Nabiullah Shalih alaihissalam selain tadi mereka mengatakan beliau tersihir, yang kedua mereka mendustakan, yang ketiga mereka mengejek Nabiullah Shalih alaihissalam. Gimana mengejeknya? Mereka mengatakan bahwa dulu kami itu berharap bahwa engkau akan menjadi pemimpin kami. Saya kalau bicara tentang Nabiullah Shalih, itu saya ingat-ingat persis betul bagaimana yang terjadi kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sampai yang tadi ya, kalau Rasul itu dituduh sebagai tukang sihir, kalau ini dituduh sebagai tersihir. Kalau Rasul dituduh tidak layak dapat wahyu, ini juga dituduh tidak layak dapat wahyu. Yang ketiga ini sama. Mereka mengatakan dulu qad kunta fina marjuan qabla hada. Dulu kami itu sangat berharap sama engkau wahai Shalih. Kami berharap engkau akan jadi pemimpin kami, pelindung Tuhan-Tuhan kami, penguat pemersatu suku-suku kami gitu. Itu kan sama terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul ditawari oleh salah satu pemuka Quraisy, kalau kamu pengen jadi penguasa wahai Muhammad, kami akan sepakati engkau untuk jadi pemimpin kami, gitu kan? Kalau kamu ingin wanita wahai Muhammad, kami akan carikan wanita yang kemudian paling cantik untuk kami nikahkan sama engkau. Kalau kamu ingin duit wahai Muhammad, kami akan kumpulkan duit-duit kami untuk kami kasihkan kepada engkau. Syaratnya asal kamu tidak terus mengajak kami kepada agama barumu itu. Sama kan di sini. Dulu kami pengen engkau jadi pemimpin, penguat suku kami, pelindung kami. Kok sekarang kamu jadi ngawur begini?
Kok sekarang kamu tiba-tiba mengajak kami untuk menyembah Tuhan yang satu dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya jemaah yang dirahmati Allah, di satu momentum ketika Nabiullah Saleh terus diejek, terus kemudian didustakan dan dituduh sebagai tukang sihir atau terkena sihir, satu momentum ketika mereka ngumpul gitu, tiba-tiba Nabiullah Saleh datang, Pak, berdakwah. Nabi itu kan gitu, Pak. Rasul itu kan gitu. Ketika beliau diejek, difitnah, besoknya tetap akan datang. Besoknya tetap akan datang. Nanti kita akan menjumpai ada salah satu nabi yang kemudian terus diajak terus sampai pada akhirnya tidak kuat mutung, Pak. Siapa itu? Nabiullah Yunus alaihissalam. Nah, itu ketika beliau berdakwah, tiba-tiba mereka bilang gini, gak usah tua-tua bahasa kita, gak usah terlalu panjang lah. Kalau kamu memang betul seorang nabi, seorang utusan, Tuhanmu bisa membantumu, sekarang coba buktikan kepada kami kalau kamu betul-betul seorang nabi. Tantangannya kita tahu semua, tantangannya waktu itu ada sebuah batu besar ya, sebuah batu besar yang ada di antara mereka itu, di sekitar mereka itu. Kata mereka, in anta akhrajta lana min hadhihi sakhrah, kalau kamu bisa mengeluarkan untuk kami dari batu ini, wa asyaru ila sakhratin khunak, mereka sambil nunjuk ke batu itu, naqatan min sifatiha kaita wa kaita, seekor unta dengan sifat yang mereka jelaskan. Salah satu sifatnya untanya betina, putih, kemudian sudah hamil, bunting selama 10 bulan. Coba bayangkan. Medianya batu lagi, ya kan? Sesuatu yang sebenarnya mustahil kalau dilakukan oleh manusia. Medianya batu, unta yang keluar bukan unta bakalan, unta bibitan, bukan. Unta sudah indukan, bukan hanya indukan, tapi sudah bunting. Bunting bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi 10 usyara, 10 bulan. Wa dzakaru awsafan sammuha wa na'atuha wa ta'annatu fiha wa an takuna usyara tawilatan. Ya, jadi harus bunting 10 bulan. Ini medianya unta saja pasti gak bisa kita, Pak. Ini medianya batu kan? Medianya unta saja, unta laki perempuan, tetap gak bisa. Langsung 10 bulan. Mereka memang sengaja Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka memang sengaja memberikan tantangan itu karena dalam pikiran mereka itu pasti tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Ya kalau mungkin ya mereka enggak ngasih tantangan. Itu pasti tidak mungkin. Keluar dari batu besar seekor unta putih, kemudian warnanya putih, kemudian sudah bunting 10 bulan. Faqala lahumun nabiyyu salihun alaihi salam, maka Salih menjawab, ara'aitum, lihat kalimatnya Nabi Saleh, ara'aitum in ajabtukum ila ma sa'altum ala wajhil ladzi talabtum atu'minuna bima ji'tum bihi wa tasaddaquni fima ursiltu bihi. Kalau kemudian aku bisa mengeluarkan apa yang kalian minta atas izin Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian akan beriman dan akan mempercayai aku? Ayo coba. Faqalu, mereka kompak menjawab, "Naam, iya." Fa akhadha uhudahum wa mathiqahum ala dzalik. Maka kemudian sama Nabiullah Salih itu dipegang janjinya, Pak. Bahasa kita di MOU-kan. Di MOU-kan, bermaterai. Gitu. Stempel ya. Ya, stempel. Bahwa ada kesepakatan kalau sampai ini terjadi, maka deal mereka akan beriman. Tsumma qama ila musallahu, maka kemudian Nabiullah Salih alaihi salam beranjak ke tempat salat. Jadi musalla itu sebenarnya tempat salat. Musalla kan ismul makal dari kata salah. Jadi tempat salat. Ya, tempat salat bagi Nabiullah Salih tidak harus
sebagaimana tempat sholat kita, beliau bisa saja waktu itu langsung sholat di tanah, karena tanah itu kan semuanya suci kecuali yang sudah terkena najis, ya. Maka kalau ada hujan gitu, tiba-tiba nampes itu, mercik, ya. Mercik ke celana kita, jangan kemudian dihukumi itu najis percikannya, kecuali kita sudah bisa memastikan bahwa di tanah itu ada najis. Jadi waktu itu Nabiullah Saleh tidak perlu kemudian cari masjid, enggak. Di tempat itu juga Nabiullah Saleh kemudian qama musallahu. Beliau qama ila musallahu, beliau kemudian salat, kemudian fa sallallahu azza wa jalla ma qudira lahu. Maka kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma da'a rabbahu azza wa jalla ayyujibahum ila ma talabu. Salat, berdoa. Maka ini penting, Mbak. Kalau sekelas ini kan luar biasa. Beliau itu antara, bahasa kita, antara iman dan kafir, antara hidup dan mati. Ini kalau saya kalah, maka udah langsung downgrade itu, Pak, luar biasa. Ya, langsung downgrade luar biasa. Tamat sudah. Maka di posisi yang seperti itu, rupanya yang dilakukan oleh Nabiullah Salih itu salat dan berdoa. Salat dan berdoa. Ini kan banyak keinginan-keinginan kita, jemaah yang dirahmati Allah. Numpuk keinginan-keinginan kita ini. Tapi kadang kita kemudian lupa bahwa yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Media yang bisa kita lakukan, instrumennya salat, doa. Ya banyak ya. Cuma yang dilakukan oleh Nabiullah Salih itu, beliau langsung salat, beliau langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya banyak hajat, punya banyak keinginan, atau sedang dalam bermasalah, ada banyak musibah, gelar sajadahnya, sujud yang lama, ruku yang lama, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kita perlu ikhtiar, tapi jangan lupa tetap minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Fa amarallahu azza wa jalla tilkas sakhrah. Maka Allah memerintahkan kepada batu itu. Berarti kan batu itu bisa diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bisa diperintah. Antam fatara an naqatin azimatin usyara. Agar dia kemudian mengeluarkan dari dirinya itu, dari batu itu, naqah azimah usyara. Seekor unta yang besar dan bunting 10 bulan. Ala wajhil matlubil ladzi talabu aw ala sifatil lati na'atu. Sebagaimana yang mereka minta, maka keluar cuma dalam persis sebagaimana yang mereka minta. Itu gak kebayang mata yang melihat itu seperti apa. Tapi ya namanya mereka itu nantang bukan untuk beriman, tapi nantang untuk kemudian membuktikan dia nabi atau enggak. Nantang dengan kesombongan dan keangkuhan, sama saja ternyata. Mereka ketika melihat itu tidak sebagian besar yang beriman. Ada yang nggak beriman, ada yang beriman tapi sebagian tidak beriman. Kalau sekarang ada nggak, Pak, kira-kira gitu? Tapi sekarang banyak, Pak. Pesulap-pesulap itu bisa itu. Tapi coba bayangin ini, saya ingat betul dengan baginda Rasul yang kemudian memindahkan bulan kanan ke kiri, sama saja gak beriman. Kemudian Bani Israel yang kemudian melihat bagaimana Musa, nabinya memecah atau membelah lautan, kemudian mereka bisa selamat dan musuhnya gak selamat, tidak juga beriman. Terlalu banyak. Hatta anaknya Nabiullah Yunus yang tahu bagaimana ancaman Nabiullah Yunus dan itu betul-betul terjadi, juga nggak ikut sama Nabiullah Yunus alaihissalam. Maka saya selalu sampaikan, iman itu bukan soal mukjizat, tapi iman itu soal hidayah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka sebagian nggak beriman. Duh, ini sudah kepalang, Mbak. Kepalangnya gini. Ini unta sudah keluar dan sudah sesuai dengan apa yang mereka minta. Sebagian beriman, sebagian tidak beriman. Nah, maka kemudian terjadi cekcok loh. Gimana unta ini? Untanya kan udah keluar nih.
Mau diapain ini unta? Kata Nabiullah Saleh, jangan diapa-apain, jangan disembelih, jangan diapa-apain. Mereka kemudian bersepakat, walaupun sudah tadi bahasa kita sudah jidal ya, sudah berdebat, mereka tidak menepati MOU-nya, tidak menepati janjinya. Akhirnya mereka kemudian beralih kesepakatan itu pada untanya. Unta ini mau diapain? Maka kata Nabiullah Salih alaihi salam, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini unta ini adalah untanya Allah. Nakohnya Allah. Kenapa nakohnya Allah? Karena dia tidak punya ayah ibu. Kemudian keluar dari batu, kemudian langsung gede, langsung bunting. Nah, itu mukjizat ayah. Mukjizat. Salah satu mukjizat Nabiullah Salih adalah bisa mengeluarkan unta dari batu. Maka kesepakatan yang kemudian mereka buat adalah fadharuha, kata Nabiullah Salih, biarkan unta itu bersama kalian. Biarkan dia hidup dengan kalian, di tempat kalian, di desa kalian, di tanah-tanah kalian. Ta'kul fi ardillah, biarkan dia makan di tanahnya Allah. Tidak ada yang bisa melarang. Kan di kita itu kan ada, Pak, ini sawahnya fulan, maka rumputnya punya fulan, itu kan. Kalau waktu itu gak boleh. Nakoh itu mau makan di mana saja, jangan larang. Tidak ada. Dia ini tanahnya Allah, nakohnya Allah, maka punya Allah semua. Silakan dia mau makan di mana saja. Wala tamassuha bisu'in. Dan jangan kalian mencoba-coba untuk mengganggu atau berbuat buruk sama dia. Jadi nggak boleh diganggu. Kalau makan nggak boleh diganggu. Kalau minum nggak boleh diganggu. Pokoknya dia biarkan hidup. Fayakhudzakum adzabun qarib. Kalau sampai kalian mengganggu, memukul atau bahkan menyembelih, maka akan ada azab yang datang pada kalian. Maka jemaah dirahmati Allah, singkat cerita kemudian nakoh itu udah berbaur lah sama mereka. Cuma jadi masalahnya adalah nakoh ini besar, Pak, azimah, besar. Sementara hewan ternak-ternak mereka itu kecil. Kalau nakoh ini sudah masuk ke lembah, ini hewan-hewan ternak mereka jadi takut. Pak, lari. Jadi dia kemudian mendominasi itu nakohnya. Kan tadi disampaikan bahwa nakoh ini inna mursilun naqati fitnatan lahum. Nakoh ini adalah cobaan bagi mereka. Maka mereka pelan-pelan mulai terganggu itu, Pak. Di mana ternak mereka terganggu, kemudian mereka juga terganggu karena salah satu kesepakatan itu nakoh itu kalau minum maka sumur itu habis. Kalau habis maka mereka sudah tidak bisa minum. Jadi 1 hari buat nakoh, 1 hari buat unta, 1 hari buat mereka. Jadi nakoh itu minum sehari, mereka nggak bisa minum. Dari mana mereka minum? Rupanya Nabiullah Salih memperbolehkan untuk memeras susu dari unta itu. Dan susunya itu saking dari besar dan kuat serta gemuknya, itu satu unta ini bisa mengcover untuk minum satu apa bahasanya? Sak kampung itu. Jadi ketika nakohnya minum, untanya minum di sumur, mereka minum susu. Kurang apa coba? Minum susu. Tapi mungkin bosan, Pak. Susu tok aja. Enak ya, bener juga. Iya, Bosan juga. Dan itu ketika nakoh ini masuk ke lembah untuk makan, itu hewan ternak mereka bakalan lari. Dan itu pada akhirnya membuat mereka merasa terganggu. Pelan-pelan ya, sudah beberapa lama gitu akhirnya mereka merasa terganggu. Maka rapatlah tuh para pemukanya. Saya juga membayangkan itu kalau minumnya segitu bisa habis, berarti makannya juga bisa banyak. Bahasa tadi, kalau sak kebun selesai itu. Nah, hewan ternak mereka jadi bermasalah. Maka mereka rapat tuh, Ketika mereka rapat, keluar keputusan bahwa nakoh ini harus diselesaikan, disembelih. Tapi mereka ingat lagi bahwa Nabiullah Salih alaihissalam pernah ngancam, fayakhudzakum adzabun qarib. Kalau kalian berbuat buruk sama unta ini, kalian akan dapat azab. Mundur lagi, Pak, gak jadi. Rupanya mereka juga takut karena mereka sudah pernah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana benarnya kalimatnya siapa?
salih. Ketika mereka mendapati unta itu keluar dari batu yang mustahil, ternyata memang bisa terjadi. Nah, kalau kemudian salih mengancam akan ada azab kalau nyakiti unta ini, maka kemungkinan besar terjadi juga itu. Mereka mikir, akhirnya gak jadi. Tiba-tiba jemaah yang dirahmati Allah, ada seorang perempuan namanya Uzainah. Dia adalah istri dari pemuka kaum Tsamud yang memang benci sekali dengan Nabiullah Salih alaihissalam. Kenapa rata-rata orang yang benci kepada para nabi itu adalah para pemukanya? Kenapa kira-kira? Kalah power, tersaingi mereka. Otoritas mereka jadi tidak penuh. Jadi kalah followernya. Maka ini luar biasa bencinya kepada Nabiullah Salih. Dia punya anak 5 Pak, cantik-cantik. Ini pelajaran besar bagi. Punya anak 5 cantik-cantik. Dia bikin sayembara. Siapa yang bisa membunuh unta Nabi Salih, silahkan pilih dari anak saya. Mana yang mau dinikahi silakan. Di situ kemudian sayembara itu kan kemudian sak kampung Pak, atau sewilayah itu. Ada seorang fasik namanya Qidar bin Salif. Qidar bin Salif ini anak zina, akhlaknya buruk, pembunuh, berani orang. Mendengar bahwa ada sayembara itu dan dia tahu bahwa Uzainah punya anak cantik-cantik 5 dan boleh milih mana saja. Dia datang, cuma hanya sekedar nyembelih. Kan kalau nyembelih unta itu kan bukan gini Pak, kan gini. Ya kan? Jadi sama Qidar bin Salif, kemudian unta itu pagi-pagi dipendemi. Apa dipendemi itu? Apa ya kalau bahasa Maduranya ini pendem ya Pak? Apa bahasanya? Apa? Bukan ditimbun. Bukan. Apa istilahnya? Bahasa Indonesia ada. Tahu saya. Jawa dipendem itu dikubur. Pendem apa? Jadi kayak ini loh, kayak sampean keluar dari rumah, nah orang ada yang ngintip di sini itu. Oh. Apa itu namanya itu? Iya, dipantau lah. Dipantau ya lah kan dia pantau. Bahasa Maduranya itu pendem ya Pak. Jadi dipantau dari jauh keluarnya unta ini, dipantau. Nah, ketika unta ini sudah keluar, itu Uzainah dia datang dengan membawa anaknya pakai cadaran biasa gitu. Ditutup dulu. Ketika Qidar bin Salif ini, dia idim ba'atha ashqaha gitu. Dia mau berdiri, sudah mau siap-siap untuk membunuh unta itu, menyembelih unta itu. Uzainah datang bersama anaknya ditaruh di depan Qidar, disuruh buka wajahnya. Anak yang tercantik yang kemudian yang dipilih. Dibuka, kelihatan luar biasa cantiknya tuh, semangatnya membara tuh. Nggak takut, sudah lupa dengan fayakhudzakum adzabun qarib. Maka bapak-bapak ini memang ujian terbesarnya emak-emak, Pak. Ya gadis-gadis. Betul. Ini Qidar bin Salif ini dia sampai lupa dengan fayakhudzakum adzabun qarib setelah melihat bagaimana wajah atau paras dari anak Uzainah. Maka ujian terbesar bapak-bapak itu 2. 1, perempuan. Yang kedua, jihad. Itu ujian. Jadi kalau umpamanya itu hari ini ada perintah jihad, itu ujian terbesar kita. Antara maju atau mundur. Oh, mati. Jadi perempuan. Kalau ibu-ibu itu 2. Siapa? 1 apa? Bukan. Oh, masa ibu-ibu dibilang mata duitan terus. 1, poligami. Itu ujian terbesarnya. Dan ini kalimat ulama. 1, poligami. Yang kedua, nutup aurat.
Oh, enggak Ustaz, menutup aurat cuma sekedar pakai kerudung. Nah, bukan hanya pakai kerudung nutup aurat itu. Banyak, kadang di pengajian nutup aurat, nanti pulang ke rumah keluar masih buka aurat. Pas waktu pengajian gini nutup aurat, tapi pulang ke rumah keluar buka aurat. Ingat loh Pak, ini aurat penting loh. Bukan hanya sekedar waktu pengajian, atau bukan hanya sekedar di dalam rumah ada tamu, walaupun itu ipar, buka aurat gak boleh. Karena itu bukan mahram. Termasuk bapak-bapak yang punya, yang mampu, jaga kalau kemudian bapak-bapak punya sopir pribadi. Ingat, sopir itu bukan mahram. Kalau aurat istri kita kelihatan, rambutnya kelihatan, itu tetap buka aurat. Jadi dua, bapak-bapak dua, satu perempuan, dua jihad. Yang ibu-ibu juga dua, poligami sama aurat. Bukan cuma harta Pak, bukan cuma harta. Nah, akhirnya terjadi Pak, sama Qidar itu disembelih. Ketika Qidar berhasil nyembelih, itu orang-orang pada bukan malah bahagia, tapi malah panik, takut. Loh, kok bisa? Uzainah itu kemudian berbahagia luar biasa karena dia sudah bisa meluapkan semua rasa kejengkelannya kepada Nabiullah Shalih alaihissalam. Lihat kalimat Allah, fa'aqarun naqatah wa atau an amri rabbihim. Mereka semua membunuh nakoh itu. Coba kalimat Allah. Mereka semua. Padahal yang bunuh siapa? Qidar. Tapi mereka bekerja sama dalam keburukan itu. Uzainah selaku pemuka itu, mereka bekerja sama. Dan tidak ada orang yang melarang karena takut. Qidar ini bahasa kita kalau di Madura itu namanya apa? Blater. Memang orang ini. Orang luar biasanya lah. Oh, luar biasa. Pendekar. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka semua membunuh nakoh itu karena mereka bersepakat. Maka apa yang terjadi? Kata Salih, wa qalu ya Salih utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Bukan. Maka kata Salih, faqalu tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Setelah Salih tahu bahwa itu kemudian dibunuh nakohnya, maka Salih bilang, ya sudah, kalian bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Coba kebayang. Kalian punya umur hanya 3 hari bahasanya. Enak. Nah, cuma ternyata wa kana fil madinati tis'atu rahti, ada 9 orang brengsek yang ada di negeri itu. Mereka nggak jera ketika diancam bahwa kalian sudah bersenang-senang 3 hari saja di rumah kalian. 9 orang ini malah ya sudah, jangan hanya nakohnya saja dibunuh, Salihnya juga kita bunuh, biar dia tidak punya kesempatan untuk ngancam kita. Maka 9 orang ini bersepakat untuk membunuh Salih dan semua keluarganya. Karena kalau yang dibunuh hanya Salih, bisa saja nanti keluarganya gak terima. Sudah, dihabisin aja semua. Maka 9 orang ini bersepakat malam-malam mau membunuh Salih. Tapi di tengah perjalanan Allah lempari mereka batu besar. Mereka semuanya habis binasa, mati. Dan kematian mereka ini itu diketahui besoknya oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Tambah takut Pak. Satu Salih ngancam 3 hari akan ada azab, ini ternyata wis kena duluan nih. Tambah sakit. Coba bayangkan. Itu ibaratnya kalau kita tahu umur kita sisa 3 hari, gimana kira-kira? Kalau kita ya, kalau kita tahu umur kita kurang 3 hari, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa kira-kira? Apa Pak? Oh Pak? Lah iya betul. Betul itu. Jadi kalau kalimat ini itu disampaikan pada orang kafir, maka yang terbayang adalah kesenangan yang harus dihabiskan.
Maka kalimatnya tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Tapi kalau kalimat ini disampaikan pada orang yang beriman, maka keluarnya adalah istighfar, tahajud, sholat, ibadah, nangis, taubat dan lain sebagainya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, betul ternyata mereka itu bukan malah taubat, tapi mereka menunggu betul di rumahnya ya, sambil mereka bersenang-senang. Tapi di samping itu, kata Imam Ibnu Katsir, hari yang dijanjikan itu dimulai dari hari Kamis ya. Wa huwal yaumul awwal min ayyamin nadhra wujuh musfarrah. Hari pertama hari Kamis itu wajah mereka menguning. Saya enggak paham apa artinya. Falamma amsawna daw bi ajma'ihim ala qad madha yauman minal ajal. Sudah berlalu 1 hari. Jadi mereka memang nunggu itu, Pak. Hari besoknya, hari yang kedua, wujuhum muhmarrah. Wajahnya memerah. Panik. Apa ya? Apa kalau memerah itu? Panik ya. Wallahu alam, manik mungkin dia. Hari ketiga, wujuhum muswaddah. Mereka wajahnya menghitam. Apa? Apa? Nguning, merah, hitam. Itu kayak warna percetakan kok. Kuning, merah, hitam. Nah, mereka mengira bahwa azab itu akan datang di hari ketiga. Ternyata hari ketiga gak datang juga. Oh kan seneng berarti. Ternyata datangnya hari keempat pas waktu matahari terbit. Kan kalimatnya 3 hari sudah harus, berarti 3 hari dulu selesai. Baru hari keempat. Hari keempat ketika matahari terbit, itu baru kemudian Allah menurunkan azab. Apa azabnya? 3. 1, dari atas itu ada halilintar dan ada suara yang luar biasa keras sekali. Suara guntur. Itu yang membuat telinga mereka mungkin pecah, sakit luar biasa. Ditambah kilatan halilintar yang juga luar biasa pagi itu. Dari bawah itu gempa. Saya kadang merenung, ini kalau di zaman kita hari ini apa aja, Pak? Gempa ya ada. Tornado. Apa? Tornado. Enggak yang tiga tadi itu. Suara mengguntur itu ada nggak? Biasanya tornado Apa? Belum pernah, Pak. Kemudian halilintar dan lain sebagainya. Nah, sampai kata Imam Ibnu Katsir, sampai itu suara itu kemudian bisa mencabut ruh mereka. Sehingga mereka itu kemudian terkapar di rumahnya mereka masing-masing, tidak ada ruh, badan mereka tidak bergerak sama sekali. Dan Allah hanya menyelamatkan kaumnya Nabiullah Salih alaihi salam. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu kita bicara tentang kaumnya Nabiullah Hud alaihi salam, kaum Ad, itu kan kemudian digulung sama digulung sama angin. Tanzi'un nas. Yang angin itu punya fungsi kemudian membawa manusia ke atas, digulung di atas. Kalau sekarang apa, Pak? Tornado. Ono kabeh nang kita ini, Pak. Betul. Semua ada coba. Itu angin itu gulung selama 7 hari 7 malam. Cuma di kita kan cuma beberapa detik aja. Kebayang kalau 7 hari 7 malam. Itu kemudian tanzi itu dia ngangkat. Tarfa dia ngangkat. Tanzi itu orang yang bersembunyi itu ini, Pak. Kesedot. Jadi gak ada orang bersembunyi. Anginnya masuk ke dalam rumah itu. Ngangkat ke atas. Ya itu, saya sering merinding, kayak sekarang juga ada. Angin puting beliung. Ya kan? Kita tahu tapi nggak mencegah. Iya. Kan ada potensi pembunuhan tapi kita Gini, Pak. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Jadi
kita kalau sudah tahu ada kemungkaran, tapi kita tidak ada ikhtiar yang kita lakukan untuk mencegahnya, kita bagian dari itu. Ikhtiar itu kan macam-macam, Pak. Ada ikhtiar qalb, ada. Yes, minimal aku mendoakan. Itu ikhtiar namanya. Tapi was ismbo balas jadi masalah, bukan urusanku itu. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita, ya Allah, mudah-mudahan ada yang dikasih hidayah, itu masih ikhtiar, walaupun ikhtiar kita mendoakan. Kayak ikut kesedot. Kayak ikut kesedot. Jadi rata-rata Bani Israel itu kan oleh Allah dilaknat bukan karena setiap mereka itu buruk. Enggak, ada sebagian di antara mereka itu baik, tapi yang baik diem. Itu masalahnya. Dia tahu bahwa itu kemungkaran. Contoh nih, Bapak sama-sama karyawan, ini contoh real, banyak sekali. Sama-sama satu perusahaan. Kok tahu tiba-tiba ada atasannya atau ada bawahannya yang kemudian dia korupsi. Tahu udah jelas, tapi Bapak diam-diam saja. Itu juga bagian dari itu. Ikhtiar harus ada. Ikhtiar entah itu kalau ini dikasih tahu ke atasan, aku berbahaya ini. Minimal ya, bola. Pokoknya ikhtiar pokoknya. Ikhtiar melayakkan diri di hadapan Allah bahwa kita bukan bagian dari itu. Ya kan 3 itu kan. 1 dengan tangan. Dengan tangan itu oleh para ulama ditafsirkan bisa dengan kekuasaan. Maka penting pemimpin itu, ya kan ibaratnya kalau pemimpin itu tinggal tanda tangan gitu. Kita sih berkoar-koar, dia tinggal tanda tangan, selesai. Itu deh. Ya kayak penutupan porsi susi, kemudian penutupan pabrik-pabrik khamar itu kan kalau dengan kekuasaan bisa selesai. Kalau ndak bisa dengan ucapan, ya kita dakwai, kita nasihati gitu. Jadi dengan ucapan itu bukan hanya urusan ustadz, Pak. Urusan kita semua gitu. Urusan kita semua. Maka kenapa kemudian Allah nanti akan menyalahkan orang tua dengan tidak salih anaknya? Jadi kalau anak tidak salih, orang tua yang disalahkan nanti. Kenapa? Karena orang tua tidak berikhtiar mendidik. Tapi kalau orang tua berikhtiar mendidik sampai mati, orang tua nggak bakalan disalahkan. Paham ya? Jadi kalau anak kita ini nakal, tidak salih gitu, tiba-tiba kita biarin saja, apalagi sampai kita kemudian mengaya sudahlah, aku nggak kuat. Nah itu kita nanti disalahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau anak kita tidak salih, kita tetap mendidik, kita tetap berikhtiar, kita tetap berdoa sekuat-kuat kita, itu kita nanti tidak dipersalahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabiullah Nuh alaihi salam itu mendakwahi anaknya sampai anaknya meninggal. Itu Nabiullah Nuh tidak dipersalahkan karena sudah berikhtiar mendidik, berdoa sekuat-kuatnya dan lain sebagainya. Nah sama, kita pun dengan kemungkaran gitu, perlu ada ikhtiar. Perlu ada ikhtiar. Ikhtiarnya bisa besar, bisa kecil, bisa hanya sekedar kerentek hati, bisa hanya sekedar berdoa, bisa sekedar sampai menasihati, bisa sampai kemudian dengan tangan atau dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Intinya kita kalau lihat kemungkaran perlu ada ikhtiar untuk memantaskan diri di hadapan Allah bahwa kita bukan bagian dari mereka. Gitu Pak. Cukup insyaallah. Oh iya Pak, 7:30 sudah kelas. Ustaz. Ibu langsung tertawa, Pak. Alhamdulillah, walaupun sudah terlambat, ini bukan karena tersinggung ataupun terhipnotis. Alhamdulillah saya tidak bisa menyimpulkan banyak. Masing-masing kita insya Allah bisa mengambil petik, setidaknya beberapa bagian itu kita ambil pelajaran masing-masing. Berikutnya kita akan berangkat.